Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam Sinkronus. Materi yang akan saya sampaikan, materi yang sudah Anda pelajari sebelumnya, pakai buku yang sudah saya share itu ya. Masuk ke bab 7 dan bab 8 ya, itu saling keterkaitan. Jadi Anda akan belajar tentang penganggaran modal. Modal kok dianggarkan? Ya, modal itu harus dianggarkan. Kenapa? Karena kalau kita punya uang, mau bikin bisnis atau proyek, itu kan nggak serta-merta langsung uang itu kita investasikan. Langsung kita gunakan untuk membeli tanah, membeli gedung, membeli peralatan, kan enggak. Makanya kita harus perlu menganggarkan dulu. Kita harus punya perencanaan. Nah, nih. Ya, di bab 7 itu kita belajar tentang penganggaran modal dan estimasi arus kas. Nama lainnya penganggaran modal itu disebut juga dengan capital budgeting ya. Jadi bahasa ngetrennya adalah capital budgeting. Penganggaran modal merupakan kegiatan manajemen untuk menyusun sebuah proposal proyek investasi. Nah, penganggaran modal ini nanti kaitannya dengan mata kuliah selanjutnya terkait dengan studi kelayakan bisnis ya. Nah, untuk proposal proyek investasi ini kenapa kok perlu disusun? Karena yang namanya investasi itu kan angkanya atau jumlahnya nggak kecil ya, dalam jumlah yang besar, sehingga perlu diperhitungkan untung ruginya, kemudian keunggulan dan kelemahan dari usaha Anda seperti apa. Nah, itu kita perlu untuk menganalisis. Dalam menganalisis itu tentunya ya butuh teknik-teknik ya. Sebelum kita belajar teknik, nah, ini ada contohnya bagaimana contoh atau apa yang menyebabkan perusahaan itu wajib untuk menganggarkan modal. Ya, yang pertama, ketika perusahaan akan membuat produk baru. Contohnya di sini adalah PT Indofood berencana membuat produk baru tentang keju ya. Indofood itu kan jualannya mie, jualannya sirup, misalnya gitu. Dia pengen buka usaha baru, usaha keju gitu kan, dia duit yang dikeluarkan nggak serta-merta langsung dikeluarkan langsung beli mesin, beli tanah, kan enggak. Harus difikirkan lebih matang. Uangnya yang dibutuhkan berapa, kemudian kita butuh tanah berapa, butuh peralatan berapa, lah itu perlu kita anggarkan, perlu kita analisis. Nah, untuk menganalisis itu bisa masuk ke materi yang selanjutnya. Nah, ini bisa dipelajari sendiri ya. Saya langsung masuk ke bab 8 kalau nggak salah ya. Nah, ini teknik-teknik untuk penganggaran modal. Kalau tadi kan definisi dari penganggaran modal, ketika mau membuat sebuah usaha, Anda harus wajib membuat sebuah penganggaran modal untuk menentukan layak tidaknya sebuah usaha yang akan dijalankan. Nah, metodenya di sini berdasarkan Peterson itu ada 6 ya. Ada payback, ada NPV, ada IRR, PI sampai MIRR. Nah, yang kita pelajari nanti harus dari A sampai C. A sampai F itu suatu pilihan ya. Jadi Anda boleh memilih salah satu, boleh memilih keenamnya, terserah. Nah, kalau yang kategori B sampai F itu namanya model discounted. Model yang memperhitungkan suku bunga. B sampai F. NPV sampai IRR. Namun untuk yang konsep payback itu dia menggunakan konsep non-discounted cash flow atau tidak memperhitungkan suku bunga. Ya. Terus kita pelajari satu persatu ya. Kita mulai dari payback dulu. Nah, apa sih yang dimaksud dengan payback? Coba Mas Sulung Hernanda. Minta tolong Mas. Coba ini Anda ceritakan, ada perusahaan apa di sini? Kasus yang digunakan adalah PT Indorama yang akan
investasi di bidang sarden ikan dengan data arus kas masa depan yang sudah dihitung sebagai berikut. Arus Arus kas kas masa tahun depan ya, sudah cukup. Pertanyaan saya, Mas, usaha bidang sarden ikan ini sudah berjalan atau belum berjalan? belum berjalan. Sudah berjalan? Belum berjalan. Oh ya, kenapa sih kok Anda menganggarkan sebelum berjalan perlu dianggarkan? Namanya aja penganggaran ya. Anggaran itu sebelum atau setelah terjadi? Belum terjadi. Iya, makanya ketika sebuah perusahaan sebelum mendirikan sebuah pabrik sarden, maka PT Indorama itu harus membuat perhitungan dulu, membuat analisis, di mana analisisnya itu dia kumpulkan berdasarkan data industri perusahaan serupa. Anda kan belum punya usaha sarden. Anda bisa mencari informasi dari perusahaan lain yang bidangnya sama-sama membuat sarden. Ya. Anda kan bisa mencari info harga sarden itu berapa, bahan bakunya berapa jumlahnya, sehingga Anda bisa memprediksi. Oke, tahun ke-0 artinya apa, Mas? Itu kan ada 0, 1, 2, 3. Awal periode. Ya? Awal periode. Awal periode. Pada saat Anda mengeluarkan dana, ya kan? Atau investasi. Berapa investasi yang dikeluarkan untuk membangun sarden ikan? 100.000 dolar. Iya. Di tahun ke-0, pertama kali Anda mau membuat pabrik sarden, Anda harus mengeluarkan dana 100.000 dolar. Ya kan? Kemudian Anda harus punya prediksi 4 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, arus kas yang diterima setiap tahun itu jumlahnya berapa? 34.432 dolar itu sudah terjadi apa belum, Mas? Sudah terjadi. Katanya tadi belum terjadi. Belum terjadi. Hah? Yang benar Belum terjadi. iya kan uangnya ini andaikan kamu punya uang 100.000, ya kan? 100.000 dolar itu tak prediksi tahun pertama nanti aku dapat penghasilan sebesar 34.000. Tahun kedua tak prediksi sejumlah 39 dan seterusnya. Dengan cara apa? Ya tadi melihat dari industri lain yang serupa, PT lain yang serupa usahanya. Jadi Anda nggak usah ambil pusing nih tahun 1, 2, 3, 4 itu datanya dari mana. Anggap saja Anda sudah mengumpulkan dana. Anda sudah mengumpulkan informasi seperti ini informasinya. Setelah terkumpul informasi seperti ini, barulah Anda bisa menganalisis menggunakan ke-6 teknik yang sudah disampaikan di atas. Namun kita pelajari 3 teknik saja. Oke. Yang pertama teknik apa Mas Sulung yang dipelajari? Payback periode. Coba tolong saya dibacakan Mas pengertian dari payback period itu apa? Payback period adalah teknik penentuan investasi dengan mempertimbangkan waktu yang dibutuhkan sebuah investasi tersebut untuk bisa balik modal seluruhnya. Ya, coba sekarang gunakan kata kamu sendiri. Caranya gimana sih payback itu? Dibuat ringkasan. Payback itu menurut kamu apa berarti? Waktu untuk bisa balik modal investasi seluruhnya. Iya. Waktu itu kan kaitannya dengan lamanya ya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh investasi tersebut? Tadi berapa investasinya, Mas?
$100.000. Ya. Berarti berapa lama uang $100.000 itu akan balik modal? Gampangannya kan gitu ya. Ya. Kalau gitu, Anda kepengen balik modalnya lebih cepat apa lebih lama? Lebih cepat. Lebih cepat. Jadi payback itu yang baik adalah yang lebih cepat. Berdasarkan soal yang sudah disampaikan di atas ya. Ini tahun ke-0-nya. Kenapa dikurung, Mas? Karena itu jumlah investasi yang dikeluarkan oleh PT Indirama. Pengeluaran investasi kan berarti harus dikurung. Tahun ke-1 kenapa kok nggak dikurung? Masih kurang dari $100.000. Nah, itu kan kalau sudah dijumlahkan ya. Kenapa di sini arus kasnya positif? Karena kan itu suatu penghasilan atau pendapatan. Jadi memang nggak dikurung gitu. Nah, arus kas kumulatif di tahun pertamanya ketemu angka berapa? $34.432. Nah, batas waktu yang dibutuhkan tadi berapa dolar? 4 tahun. Berapa dolar? 100.000. Nah, dari 34.000 menjadi 100.000 itu kan berarti masih butuh 1 tahun lagi ya. Ya kan masih kurang ya. Karena masih 34. Di tahun kedua total arus kasnya berapa, Mas? $73.962. Masih kurang apa lebih? Masih kurang. Tahun ketiganya berapa total arus kasnya? $130.321. Ya, lebih atau kurang? Lebih. Lebih. Berarti jangan gini. Aduh. Jangan gini. Ini lagi. Iya, ya tunggu sebentar. Kakak. Sama Mimi dulu. Sampai mana tadi ya? 113.000 ya. Kan lebih. Padahal butuhnya hanya berapa? $100.000. Iya, berarti pada tahun ketiga atau kurang dari tahun ketiga? Kurang tahun ketiga. Ya. Kalau kurang dari tahun ketiga itu kan berarti 2 tahun lebih ya, sama aja gitu ya. Ya, Bu. Lebihnya berapa? Nah, itu di bawah sudah ada keterangannya, sudah ada caranya. Ya. Ini kalau pakai garis dibuat garisan gitu ya, gambar enak bacanya ya. Tahun pertama 34, tahun kedua 79, tahun ketiga penuh itu 113. Sedangkan Anda hanya butuhnya kan 100 ya. Nah, 100 itu kan terletak di antara 79 sampai 113. Letaknya kan di sini. Nah, berarti kan sudah kelihatan ini. Ini berarti menunjukkan apa, Mas? Menunjukkan 2 tahun kan? Garis ini. Ya, Bu. Lebihnya kan ini. Nah, ini kan bulan satuannya. Bagaimana cara mencari bulannya? Nah, ini di bawah sudah ada. 100.000 tadi dari mana, Mas? Investasi awal periode. Ya, sekarang yang 73. Dari mana 73? Arus kas kumulatif tahun kedua. Oke, dibagi 39.000 sekian. Apa ini? Arus kas pada tahun ketiga. Oke, betul ya. Kita hitung sampai akhirnya ketemu, aduh, mana? Iya. Berapa bulan? 8 bulan.
Ya, jadi payback periodnya ketemu berapa lama? 2 tahun 8 bulan. Oke, jadi paybacknya sudah ketemu 2 tahun 8 bulan. Sedangkan investasinya tadi butuh umurnya berapa lama? 4 tahun. 4 tahun. Jadi kalau paybacknya itu lebih kecil dari umurnya, maka keputusannya layak untuk dijalankan tidak? Layak untuk dijalankan. Kalau hasil paybacknya adalah 4 tahun 3 bulan, keputusannya apa? Tidak layak dijalankan karena lebih dari 3 bulan dari Lebih waktu yang dari ditentukan. umur investasinya gitu. Jadi payback itu makin cepat dari umur ekonomisnya atau umur investasinya, maka layak untuk dijalankan. Oke, di payback itu kita tidak mengenal suku bunga ya. Jadi jumlahnya masih jumlah utuh ya, nggak ada suku bunganya. Mas Sulung sudah paham payback itu cara mengerjakannya seperti apa? Insya Allah sudah. Oke, siap. Thanks ya. Silakan tulis di chat nama sama NIM-nya. Sekarang lanjut ke metode yang kedua. Metode yang kedua yang metode discounted cash flow yang menggunakan teknik suku bunga. Oke. Ganti yang lainnya. Mbak Revina Febrianti. Ya, teknik apa yang kedua, Mbak? NPV, Bu. NPV. Coba tolong dibacakan NPV itu yang seperti apa sih? NPV adalah teknik penganggaran modal yang mempertimbangkan diskonto atau nilai waktu uang. Ya, setidaknya Anda di NPV ini sudah belajar. Kalau nggak salah di materi atau pertemuan ketiga ya, itu kan ada. Sudah Anda pelajari. Ya. Rumusnya, oke. Coba Mbak tolong dibacakan rumus NPV. NPV sama dengan AK1 per 1 plus N pangkat 1 plus AK2 per 1 plus N pangkat 2 plus AK3 per 1 plus N pangkat 3 plus AK4 per 1 plus N pangkat 4 plus AK5 per 1 plus N pangkat 5 dikurangi AKK. Ini bukan 5, ini T ya. AKT. Sekarang pertanyaan saya, AK itu singkatannya apa, Mbak? Arus kas masuk, Bu. Arus kas masuk atau arus kas akhir ya. Kalau AKK? Arus kas keluar. Ya. Jadi NPV itu bisa pakai dua rumus atau dua cara, bisa menggunakan rumus ini ya, atau menggunakan rumus tabel. Di sini ada PVIFN, 1. Kalau yang di atas itu kan kita masukkan ke dalam rumus-rumus. Kalau yang di bawah rumus ini kita mengkalikan tabel PVIF. Setidaknya di pertemuan ketiga itu sudah saya share tabel PVIF. Nanti kita buktikan ya, baik menggunakan rumus ataupun menggunakan tabel, hasilnya akan sama. Ya, sekarang Mbak Revina masih pakai soal Indorama sama ya, soalnya ya. Suku bunganya berapa, Mbak? 12%. Ya, kalau payback tadi butuh suku bunga nggak, Mbak? Tidak, Bu. Ya, jadi bedanya kalau di payback ini memperhitungkan suku bunga atau mempertimbangkan adanya suku bunga. Kita bisa pakai rumus tabel, juga bisa pakai rumus yang di atas ya. Ya, yang di buku itu pakai tabel. AK1 dikali PVIF. Nah, mungkin Anda bisa mendownload di Sunan. Itu sudah saya cantumkan di ini, di pertemuan ketiga. Nanti Anda download lagi. Anda lihat yang tabel FVIF. Nah, ini download.
Ya. Silakan download di pertemuan ketiga itu ada PVIF ya. PVIF itu adalah present value factor interest factor PVIF yang mana? Oh ini yang PVIF ya. Jadi kita bisa masuk ke sini. NPV sama dengan AK1 berapa Mbak Revina? 34.432 dolar. Ya. Sekarang untuk mencari PVIF N,1 itu kan berarti PVIF N-nya 12%, 1 adalah tahun ke-1. Cara mencarinya gimana? Kita lihat dari tabel. Nah, coba tunjukkan Mbak, PVIF 12% tahun pertama itu ketemu angka berapa? 0,893 Bu. Yang ini ya. Suku bunganya 12%, pada tahun yang pertama kita tarik garis. Ini dia, 0,893. Tahun keduanya Mbak? 0,797. Tahun ketiga? 0,712. Tahun keempat? 0,636. Ya, kita kembali ke sini ya. Coba cek Mbak. 3,4,432 dikali. Ya, Mbak Revina bawa kalkulator? Ya, coba silakan cek. Ya, 34.432 Anda kalikan dengan tabelnya. Yang mana tadi? Rp30.747,. Ya, pakai pembulatan ya. Ini silahkan dicek sendiri ya. Ini sudah ada contohnya. Hasil akhirnya NPV-nya berapa Mbak Revina? 10.768 dolar. Oke, kesimpulannya. Nah, ini coba. Jika hasil perhitungan NPV di atas diperoleh nilai positif, maka dapat disimpulkan bahwa investasinya layak untuk dijalankan. Jadi kalau NPV itu hasil akhirnya hanya 2, positif dan negatif. Jika positif layak, jika negatif tidak layak. Misalnya Mbak, kalau NPV-nya hasilnya negatif 1.000 dolar, kira-kira apa keputusannya? Tidak layak dijalankan. Oke. Paham ya sampai sini ya? Oke. Sekarang kita cocokkan dengan rumus ini. Kita cocokkan dengan rumus ini. Coba kita cek ya. Gimana? Jelas enggak ini Excel-nya? Ya. Berarti AK1 berapa ya? 34.432. Dibagi dengan bagi dengan 1 plus N-nya berapa, Mbak? 0,12. 0,12 pangkat? Pangkat 1. Ya. Oke, untuk memasukkan ini saya kira nggak ada masalah ya. Kemudian ditambah dengan AK2 berapa? 39.530. Kita masukkan di sini. Dibagi dengan 1 plus 0,12 pangkat 2. ya, betul. Ditambah dengan
tahun ketiga. 39.359. Dibagi dengan 1 plus 0,12 pangkat 3. pangkat 3. Masih ada lagi enggak? Masih, Bu. Oke. Angka 4. Ini angka 4 ya. Dibagi 1 plus 0,12 pangkat 4. Dikurangi AKK-nya tadi berapa, Mbak? 100.000. Iya. Oke. Kita selesaiin satu-satu ya. Berarti sama dengan 34.432 dibagi 1 plus 0,12 pangkat 1. Sambil Anda cek di buku ya, hasilnya sama enggak? Bagi 1 plus 0,12 pangkat 2. Enggak bisa. Manual saja berarti. 39. Tiga 9 dibagi 1 plus 0,12 pangkat 3. Ditambah 32.219 dibagi 1 plus 0,12 pangkat 4. Dikurangi 100.000. Nah, yuk kita hitung. Tambah. Kurangi 100. Hasil akhirnya berapa, Mbak? 10.740. Oke, kita bandingkan ya dengan hasil yang menggunakan tabel tadi. Hasilnya sama atau beda? Kalau yang di buku ini ya, yang di tabel tadi ya, ternyata ada selisih. Selisih ini menurut saya nggak ada masalah. Sebenarnya kalau di tabel itu ada pembulatan, sehingga hasilnya memang nggak bisa akurat. Kan hanya selisih $21 gitu. Sebenarnya kalau misalnya mau pakai tabel, itu kan angka di belakang tabel itu masih banyak. Tapi berhubung di tabel itu supaya lebih ringkas, maka angkanya dibulatkan. Tapi sebenarnya baik mau tabel ataupun perhitungan hasilnya pasti sama. Gitu. Tetap positif ya. Dan ringnya nggak terlalu jauh. Oke, jadi kesimpulannya layak atau enggak, Mbak? Layak dijalankan, Bu. Oke. Gampang ya, berarti NPV ya. Oke, cukup. Silakan Mbak Revina bisa nulis di chat nama sama NIM-nya. Nah, ini yang agak lebih susah lagi itu kaitannya dengan IRR karena kita mau membuat
trial and error. Kita akan membuat uji coba-coba. Jadi kita mencoba-coba sebuah diskon rate, sebuah suku bunga, di mana suku bunganya itu berada di atas atau di bawah investasi. Ya, dicoba-cobanya seperti apa? Langsung kita masuk ke latihan soalnya aja ya, biar lebih mudah. Coba ganti yang lainnya. Mbak Dewi Fitriani, coba. Coba Mbak tolong bacakan rumus dari IRR itu apa? AKK sama dengan AK1 per 1 plus IRR pangkat 1 plus AK2 per 1 plus IRR pangkat 2 plus AK3 per 1 plus IRR pangkat 3 plus AK4 per 1 plus IRR pangkat 4 plus AKN per 1 plus IRR pangkat N. Oke. Jadi itu rumus yang digunakan untuk coba-cobanya ya. Nah. Masih dengan soal yang sama persis ya. Kita masukkan ke dalam rumus tadi. AKK-nya berapa Mbak Dewi? $100.000. Ya. Sama dengan AK1, ini kan di soal ya, AK1, AK2, dan seterusnya ini sudah diketahui di soal, ditambah 1 plus IRR pangkat 1. IRR-nya sudah diketahui belum? Sudah. Yang diketahui 12% tadi IRR atau suku bunga? Suku bunga, Bu. Ya, jadi suku bunga itu bukan IRR-nya. Suku bunga itu adalah suku acuan yang digunakan untuk menentukan IRR nantinya, layak atau tidaknya IRR tersebut. Jadi Anda diminta ya, berdasarkan rumus di atas ini harus bisa menentukan suku bunga berapa atau pada IRR berapa, hasil akhirnya itu di atasnya 100.000 dan di bawahnya 100.000. Karena kan investasi yang kita keluarkan adalah senilai 100.000. Di sini kita bisa pakai contoh, bisa pakai 15 dan 20%. Jadi bisa pakai PVIF, bisa pakai tabel, bisa pakai rumus ini ya. Tapi kalau ini kan agak berat karena ini kan pakai pangkat-pangkat. Yang lebih mudah itu kita bisa pakai tabel yang PVIF aja. PVIF ya pakai yang ini. Tadi kan 12% pada tahun pertama, 0,893 dan seterusnya. Kita pakai rumus itu. Oh, bukan 12% ya, 15 maaf. 15% itu berarti ini ya. 0,870, 0,756 dan seterusnya. Karena suku coba-cobanya, suku bunga coba-cobanya kita pakai 15. Hasil akhirnya nanti pasti di rentang antara 15 sampai 20. Coba Mbak Dewi, nilai kini 29 juta itu dari mana, Mbak? Lihat dari AK1 dikali PVIF. Ya, AK1 dikali PVIF dan seterusnya. Total arus kas pada suku bunga 15% berapa, Mbak? Gimana, Bu? Total nilai kini. 104.168,01 dolar. Nilai ini di atas apa di bawah 100.000? Di atas 100.000. Ya, berarti sudah ketemu belum coba-cobanya? Belum, Bu. Masih ada satu lagi yang 20%. Yang di bawahnya ya? Iya. Kita pakai
PVIF yang 20%, berarti kita cari di sini yang 20%, 0,833 dan seterusnya. Hasil akhirnya, Mbak, yang 20%. 94.434,10 dolar. Ya, berarti di atas apa di bawahnya 100.000? Di bawah 100.000. Sudah ketemu belum coba-cobanya? Sudah, Bu, tapi untuk nilai tengahnya belum. Ya, untuk nilai tengahnya kan kita bisa pakai rumus ini. Ya. Nilai gininya 15% harus lebih besar dari arus kas keluar dan harus lebih besar dari nilai gini yang 20%. Untuk memasukkan angka ini nggak ada masalah ya, tinggal diambil dari data yang sebelumnya. Ini 4 juta itu selisih antara apa dengan apa? 104.168,01 dolar sama 100.000 dolar. Kalau yang selisih 9 juta, 9.000 sampai 9 juta. Dari 100.000 dolar sama 94.434,10 dolar. Masa sih 100.000 dikurangi 94 hasilnya 9.000? Bentar, Bu. Saya hitung dulu. Pak kalkulator ya. Dari mana? Dari 104.168,01 dolar dikurangi 94.434,10 dolar. Iya, barulah kita masukkan ke dalam rumus ini ya. Yang kita carikan yang X per 0,05 dari mana? Dari 0,20 dikurangi 0,15. Iya, atau 5%-nya ya. Sama dengan 4 juta kita ambil dari data ini. 9 juta kita ambil data dari sini. Nah, diperoleh hasilnya itu kan 0,0214. 0,0214 ini kita jumlahkan dengan interpolasi suku bunga yang rendah. 15 dengan 20 lebih rendah mana? 15. Maka yang kita pakai yang 15 ditambah dengan 0,024. 15% itu kalau dibuat pecahan berapa? 0,15. Dibuat desimal, Bu. Iya, dari desimal ketemunya 0,17, kalau dibuat persentasenya 17,14%. iya. Hasil akhirnya IRR adalah 17,14%. Kita bandingkan dengan tingkat suku bunganya tadi berapa? 12%. Lebih besar apa lebih kecil? Lebih besar. Sehingga kesimpulannya layak untuk dijalankan. Oke. Jadi kalau IRR itu kita lihatnya dari hasil akhirnya IRR kita bandingkan dengan tingkat suku bunga. Kalau hasil IRR-nya adalah 11,5%, apa keputusannya? Tidak layak untuk dijalankan. Karena kan syaratnya tadi 12%. Kalau misalnya suku bunganya adalah 18%. Tidak apa-apa, Bu. Kenapa kok tidak apa-apa? Karena melebihi syarat yang ditentukan. Suku bunganya loh, bukan IRR-nya. Suku bunganya 18, IRR-nya 17,14. Keputusannya? Tidak layak untuk dijalankan, Bu. Karena kurang dari Jadi Anda harus paham 18%. ya, suku bunga dengan IRR-nya. Kalau suku bunga itu yang jadi pedomannya.
IRR-nya adalah yang dicari atau hasil akhirnya. Gitu. Baik, untuk yang lainnya bisa dipelajari sendiri ya, dan 3 metode ini akan saya keluarkan di UAS, jadi tolong Anda benar-benar memahaminya. Jadi untuk latihan, nanti bisa Anda kerjakan minggu depan saja ya, karena kan ini menjelang Lebaran ya. Yang latihan soal PT Hasil Samudra, ya nanti Anda kumpulkannya minggu depan. Minggu depan itu, mulai mengerjakannya minggu depan ya. Jadi nanti tugasnya saya taruh di pertemuan yang ke-11 minggu depan. Sehingga minggu depan baru mulai mengerjakan dan maksimal ya 1 minggu kemudian. Karena kan minggu depan itu Anda ada acara Selamat Hari Raya. Jadi tugasnya 2 minggu ke depan berarti tugasnya ya. Ini pertemuan 11 tapi mengerjakannya 1 minggu ke depan. Nanti akan saya buat assignment di sini ya. Ini belum saya buat assignment-nya. Tapi Anda bisa mencoba sendiri di rumah, nanti setelah assignment-nya sudah saya buat, tinggal Anda upload gitu. Di sini ada PT Hasil Samudra, di sini sama dengan soal yang sudah saya diskusikan, yang kita diskusikan tadi ya. Umur investasinya 10 tahun, total investasinya 9,5 M, dan arus kasnya ini belum diketahui. Arus kasnya setiap tahun pertama 900 juta, namun tahun-tahun selanjutnya akan mengalami masing-masing tahun adalah 10%. Tahun pertama 900 juta, tahun kedua 99 juta, tahun ketiga seterusnya sampai tahun ke-10. Setelah arus kas itu jadi, baru Anda bisa mengerjakan payback, NPV, maupun IRR. Gitu. Jadi satu soal, jawabannya 3. Dan ada 3 kesimpulan. Tidak sekedar Anda menghitung angkanya berapa, tapi yang paling penting adalah kesimpulannya adalah layak atau tidaknya sebuah usaha yang akan Anda jalankan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Karena saya sudah memberikan ini ya, contoh latihan soal yang sampai 3 teknik saja. Payback, NPV, dan IRR. Gitu. Mbak Dewi bisa nulis ya di chat nama sama NIM-nya, biar saya masukkan ke dalam nilai keaktifan. Yang lainnya silakan bisa raise hand untuk bertanya. Atau mungkin sudah cukup hari ini untuk materinya. Yang lainnya gimana? Enggak ada? Sudah jelas ya? Ya, Bu, sudah jelas. Oke. Karena sudah jelas dan tidak perlu ada yang saya sampaikan lagi, saya kira pertemuannya cukup di sini dulu. Selamat menjalankan ibadah puasa. Tak lupa saya mohon maaf, minggu depan sudah ini ya selesai puasanya. Selamat Hari Raya Idul Fitri, saling memaafkan. Mohon ampun atas segala kesalahan. Dan selamat mengerjakan tugas karena walaupun masih masa Ramadan, masa Lebaran, tetap tugas dikerjakan. Gitu. Tetap jaga kesehatan ya, jangan lupa prokesnya dipertahankan. Sampai jumpa di sinkronos yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, saya live ya semuanya.